Perkenalkan, nama saya Mariana Angela Yutatin dari kelas 10C. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai teknik vokal. Nah, berbicara tentang teknik vokal artinya berbicara tentang cara membuka mulut saat bernyanyi. Sebagian orang hanya bisa membuka mulutnya itu seadanya saja atau sangat kecil. Orang-orang tidak bisa membuka mulut sangat luas. Lalu, suara yang dihasilkan ceper, tajam, dan tidak bulat, sehingga telinga yang mendengarnya tidak sedap untuk didengar. Kemudian, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai cara membuka mulut, kita harus tahu dulu nih unsur-unsur penting dalam teknik vokal. Nah, yang pertama itu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada sebuah kalimat yang memberikan penekanan tertentu pada kata-kata tertentu dalam lagu tersebut. Nah, berbicara tentang intonasi artinya berbicara tentang ketepatan suatu nada atau pitch. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang jelas, nyaring, serta enak untuk didengar. Kemudian ada beberapa cara untuk mendapatkan intonasi yang baik. Yang pertama, pendengaran. Pendengaran yang baik dapat membuat kita menghasilkan bunyi-bunyi nada-nada yang jernih. Kemudian yang kedua itu kontrol pernapasan. Kontrol pernapasan itu berfungsi untuk agar kita dapat membidik tinggi rendahnya suatu nada. Kemudian yang terakhir ada rasa musikal atau feeling musik. Ini berfungsi agar kita dapat mengikuti tempo, irama, dan gerak, serta kita dapat mengikuti bunyi nada pertama pada lagu tersebut saat akan melakukan insetting. Selanjutnya, artikulasi. Artikulasi adalah teknik mengucapkan kata-kata yang baik dan benar dalam bernyanyi sehingga mampu menciptakan suara yang jelas, nyaring, dan enak untuk didengar. Kemudian ada beberapa cara posisi mulut yang baik saat bernyanyi, yaitu mulut dibuka selebar 3 jari secara vertikal, kemudian gigi seri atas menutup setengah bagian bibir atas, kemudian bibir bawah menekan gigi seri bawah, lalu lidah jangan terlalu ditarik ke belakang untuk menghindari suara kerongkongan, lalu mulut jangan terlalu dibuka lebar supaya tidak menghasilkan suara yang ceper. Dan rahang bawah itu agak diturunkan untuk membuka mulut. Kemudian ada sikap badan. Itu adalah unsur penting dalam teknik vokal. Itu unsur yang ketiga, yaitu sikap badan. Sikap badan ini menjadi salah satu unsur penting karena dapat membentuk vokal. Kemudian sikap badan yang baik dan benar ini dapat membantu memperlancar sirkulasi udara yang menjadi pendorong utama terciptanya suara manusia. Lalu kemudian ada frasering. Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah musik yang berlaku. Kemudian ada pernapasan. Nah, pernapasan ini dibagi menjadi 3. Ada pernapasan klavikuler, ada pernapasan kostal, dan pernapasan diafragma. Pernapasan klavikuler adalah pernapasan perut. Nah, pernapasan ini di mana saat kita menarik napas, saat kita menarik napas, bahu kita akan naik, sedangkan saat kita menghembuskan napas, bahu kita akan menurun. Lalu, pernapasan ini kurang cocok digunakan saat menyanyi, karena membuat suara kita itu terdengar keras dan sulit mengatur dinamikanya, lalu membuat kita mudah capek.
Kemudian ada pernapasan kostal. Pernapasan kostal ini merupakan pernapasan dada. Pernapasan ini saat kita menarik napas, dada kita akan membusung. Sedangkan saat kita mengembuskan napas, dada kita akan menurun. Pernapasan ini cukup baik digunakan saat kita menyanyikan lagu-lagu dengan nada-nada yang rendah. Lalu yang ketiga ada pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah pernapasan yang paling cocok digunakan saat bernyanyi karena dapat membantu kita tidak mudah capek, lalu dapat menyimpan banyak udara, kemudian membuat suara kita lebih bulat, tajam, serta enak untuk didengar. Lalu pernapasan diafragma ini saat kita menarik napas, perut kita akan mengembung dan rongga udara dan perut bagian samping rasanya serasa kemasukan udara. Kemudian ada beberapa cara pernapasan sesuai dengan keadaannya atau 3 pola bernapas sesuai keadaan. Yang pertama itu bernapas dalam, yang kedua mencuri napas, yang ketiga bernapas secara teratur tapi tidak terlalu dalam. Selanjutnya unsur penting yang keenam itu ada resonasi. Nah, resonasi ini adalah upaya atau usaha memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut atau tenggorokan. Kemudian unsur penting yang ketujuh itu ada vibrato. Vibrato adalah upaya memperindah sebuah lagu dengan menambahkan gelombang atau suara yang bergetar secara teratur. Nah, teknik vibrato ini biasanya diterapkan di setiap akhir lagu. Lalu yang ke-8 itu ada improvisasi. Nah, improvisasi juga merupakan usaha memperindah sebuah lagu dengan menambahkan sebagian melodi secara profesional tanpa mengubah melodi pokoknya. Dan yang ke-9 itu unsur penting yang terakhir itu adalah penjiwaan atau pembawaan ekspresi lagu. Nah, penjiwaan atau pembawaan ekspresi lagu ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengungkapkan perasaan seorang penyanyi. Nah, penjiwaan atau pembawaan ekspresi lagu ini baik secara musikal maupun secara lahiriah. Secara lahiriah ini berhubungan dengan mimik dan gerak. Secara musikal ini berhubungan dengan alunan nada serta syair-syair lagu. Pembawaan ekspresi atau penjiwaan lagu yang tepat ini dapat memungkinkan kita untuk mengungkapkan perasaan musikal. Jadi itu saja unsur-unsur penting dalam mempelajari teknik vokal. Sekian dan terima kasih.